Yes, I got arrested in Bali for filming. I'm just here to pay my £8.50 fine. Gak bener, report nih orang. Bikin konten kayak gitu bangga. Itu adalah komentar-komentar dari banyak netizen dan media terhadap apa yang dilakukan oleh Bonnie Blue. Ya gue ngeliat videonya cukup kesel sebenarnya ya. Ini pendapat gue, tapi gue bakal sampai di akhir. Gue lumayan kesel. Kan udah pasti tahu Bonnie Blue ini ya. Kemarin ada konten viral ini, dia sempat ditangkap di Bali, dia nggak terima, dia bikin konten ini. Tapi sebelum itu gue mau jelasin latar belakangnya dulu, baru kronologi jelas. Bonnie Blue nama asli Tia Emma Billinger ya. Dia tuh lahir di Inggris. Usia sekarang 26 tahun. 26 tahun? What the f***? Lu bayangin 26 tahun? Masih muda, lebih kecil dari gua. Dan sekarang dia bikin konten dan menghasilkan duit dari OnlyFans. Ya, gua sensor. Kalian tahu kan ya? Ya, jadi dia bikin konten untuk orang dewasa. Ya, dewasa. Nggak gue sebutin. Latar belakangnya gimana? Dia dulu sebenarnya sekolah. Cuman kalau kuliah di sini nggak ada datanya, gua nggak dapet. Cuman dia dulu sekolah, high school, normal lah high school. Dulunya dia pernah kerja di toko retail. Beberapa sumber bilang dia pernah kerja di layanan kesehatan. Dan dia dulu katanya pernah menekuni tari dan kompetisi seni. Nah, terus kenapa dia bisa terjun ke konten OnlyFans? Yang pertama, dia nggak suka dengan kerjaan 9 sampai 5 ya. Jadi jam 9 bangun, jam 5 pulang. Ya, rutinitas yang sama bosen. Yang kedua, terinspirasi dari kesuksesan online. Iya, karena lu tahu sendiri kan, kalau lu bikin konten buat orang dewasa, penghasilannya lu tahu sendiri. Banyak banget, ada yang bisa beli rumah, mobil. Wah, gila. Yang terakhir, dukungan keluarga. Ya, gue pernah sempet juga ngedenger dia ngomong intinya papa mamanya ngedukung gitu. Like what the hell? Sumpah, di luar Nurul. Dan sekarang kekayaan Bonnie Blue dari konten begitu tuh 75 miliar. Lu bayangin, 75 miliar. Dia baru 4 tahun udah dapat 75 miliar. Dia juga pernah bikin konten sama 1000 orang. Sama 1000 orang ngapain, Bang? 1000 cowok, sorry ya. Bikin konten sama 1000 cowok, satu hari 1000 cowok. Ini what the hell, sumpah. Jadi pada awal Desember, Bonnie Blue itu datang ke Bali. Banyak video-videonya dia ke Bali. Tujuannya mau ngapain, Bang, ke Bali? Ya sebenarnya dia daftarnya visa turis. Ya visa turis artinya apa? Mau main. Dia mau main. Pada tanggal 4 Desember, masyarakat lokal melaporkan aktivitas mencurigakan di sebuah villa studio desa Pererenan, Kecamatan Wengi, Kabupaten Badung. Dan dicurigai dipakai untuk konten produksi. Ya akhirnya Polres Badung langsung tangkep lah. Ketemu 18 warga negara asing. 18 warga negara asing sama 18 orang berarti malam itu. Jadi polisi juga nemuin ada kotnom, tahu kotnom ya? Ada kotnom, ada alat-alat, ada pelumas, ada alat-alat gitulah. Mereka nemuin dan diduga mau melakukan konten. Cuman setelah dicek, diapain, ternyata memang belum ada bukti kamera, video, belum ada. Gue nggak tahu ya di dalam sana apakah belum ada konten, ataukah mungkin ya. Dan akhirnya Bonnie Blue dibawa ke Pengadilan Negeri Denpasar Bali, didenda sebesar Rp200.000. Ya kecil sih, untuk kekayaan dia 75 miliar tuh kecil. Nah sebenarnya denda 200.000 itu tuh bukan karena dia bikin yang konten, cuman 200.000 karena dia pelanggaran lalu lintas. Dia bikin konten yang meresahkan masyarakat katanya ya. Intinya Bonnie Blue menggunakan kendaraan pick up yang berisi tulisan besar Bonnie Blue Bank Bus. Kendaraan itu dipakai keliling Bali sebagai dari konten branding. Kendaraan tersebut tidak memenuhi ketentuan administrasi lalu lintas. Udah gitu melarang datang lagi ke Bali selama 10 tahun. Nah, nggak bisa ke Bali, lu nggak bisa ke La Vela lagi. Ya, dan akhirnya 13 Desember Bonnie Blue terbang keluar dari Bali. Ya mungkin nggak tahu pergi ke negara asalnya kali ya. Udah gitu beberapa hari ini ternyata dia ngupload video yang ini ya. Dan lagi jalan di depan trotoar KBRI London ya, dikelilingin banyak cowok. Terus dia nyelipin bendera tuh di belakang pantatnya, keseret-seret di lantai, bendera diseret-seret di lantai ya. Lu pikir kain pel? Ya dari situ dia intinya juga kayak nyindir sih kalau gue lihat. Ya dia bayar 200.000, dia kayak kesel. Lu bisa lihat sendiri dia kayak nggak suka, nggak terima. Dan di sini juga ada kontennya, lu bisa lihat sendiri. Dia mensponsbob di depan KBRI. Aduh. Dan ini menjadi viral dan heboh karena masyarakat Indonesia dan luar negeri juga banyak yang nggak setuju sama perbuatan dia. Dan banyak juga orang yang nggak suka sama dia. Intinya dikecam bro. Sampai ada laporan katanya akun Instagram Bonnie Blue tuh sampai nggak bisa diakses karena di report massal. Lu berani ngelawan netizen Indonesia? DPR RI juga mengecam. Dan videonya juga udah di take down juga sama dia. Menurut gue dia juga kena mental sih.
Ya iyalah pasti kena mental bro, gimana nggak kena mental? Ya segitu aja kronologi singkatnya, dan gue sekarang mau ngejelasin sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajari dari kejadian ini. Dimana bumi dipijak, langit dijunjung. Ya, lu harus ngerti dimana bumi dipijak, langit dijunjung. Culture kita tuh beda sama di luar negeri. Boni, dengerin gue Boni kalau nonton. Culture kita sama di luar beda. Mungkin kalau di sana lu mau sembarang tempat 1000 orang nggak akan digerebek ya. Di kita beda. Ya, meskipun juga pasti ada-ada aja, cuman nggak ketahuan kan. Cuman kita nggak bisa ngebiarin itu bro. Di culture kita tuh beda. Lu nggak bisa tiba-tiba sembarang mau menjadi raja di Bali. Makanya gue kurang suka juga banyak bule-bule yang suka pakai quotes-quotes itu. I live like a king in Bali. Ya karena dia ngerasa jadi orang kaya di Bali, ngelakuin seenaknya, motor diceburin, bule-bule gitu. Gue kurang sukanya begitu sebenarnya. Jadi ya citra nama Bali ini jadi jelek. Jadi ya tempat bebas, buang sampah, lu mau having fun bebas, nggak bisa gitu bro. Nah ini pembelajaran juga buat kalian. Yang kedua, visa itu bukan formalitas. Lu mau tujuan turis main-main, ternyata lu mau cari duit buat bikin konten tuh nggak sembarang itu. Apalagi lu orang terkenal punya nama, lu pasti lebih diperhatikan. Jadi lu nggak bisa sembarangan ya bikin konten begitu. Tentu itu nanti juga bisa kena. Lu visanya mau liburan atau apa. Yang ketiga, lu nggak bisa main-main sama simbol agama, sama simbol negara, ras. Itu sangat bahaya, sangat sensitif. Apalagi kalau udah simbol negara lu seret-seret di lantai, itu udah gawat banget bro. Apalagi lu ngelawan netizen Indonesia. Netizen Indonesia tuh jumlahnya udah kayak semut ya, banyak kerumun. Kita tuh memang mungkin kita sering gak suka juga sama kebijakan pemerintah atau apa. Cuman kalau masalah simbol kita udah dihina, ya kita juga udah nggak bisa terima. Gue juga kesel liatnya sih. Cuman di sini Denny Sumargo juga udah bersuara, dan banyak juga DPR juga udah pada bersuara. Intinya nggak terima, netizen juga semua juga udah pada emosi. Kalau menurut gue ini nggak boleh dibiarin sih. Kenapa? Karena kalau cuma dimaafin gitu doang kayaknya nggak bisa deh. Karena menurut gue ini udah lumayan keterlaluan. Datang ke negara orang mau seenaknya, nggak ikutin aturan, terus dia nggak terima, dia bikin konten begitu. Pembelajaran dari gue juga, mungkin kalian yang terakhir, saran gue kalian kalau lo mau jadi seseorang, lo pengen cepet kaya, banyak cara yang lebih baik. Pakai prestasi, jangan pakai kontroversi atau hal-hal yang mungkin melanggar norma kali ya. Karena banyak cara jalan menuju kekayaan tuh. Oke, segitu ya dari gua. See you next video. Menurut kalian gimana? Coba kalian kasih komentar di bawah. Kalau gua ada salah nyampein atau gua ada salah kata-kata mungkin atau salah info, tolong bantu komen. Let's go.